Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan saya Babang Salam atau nama aslinya Hud Salam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perilaku konsumen. Did you know? Tahukah kalian tentang pengaruh individu dan kelompok referensi? Keduanya merupakan bagian dari perilaku konsumen yang sangat penting bagi perusahaan dalam mengenali dan merespon kebutuhan serta preferensi konsumen secara tepat. Terus, apa sih yang dimaksud dengan perilaku konsumen, pengaruh individu, dan kelompok referensi? Yuk kita sama-sama simak penjelasan Babang Salam berikut ini. Perilaku konsumen merupakan proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan orang tersebut. Dengan kata lain, perilaku konsumen ini yang menjadi landasan bagi konsumen untuk membuat keputusan dalam melakukan pembelian. Nah, bagi perusahaan, sangat penting loh untuk memahami hal-hal yang diinginkan konsumennya. Target perusahaan dalam melaraskan produknya atau jasanya tidak hanya tentang satu orang untuk menjadi konsumennya, tapi banyak orang. Maka, untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai hal tersebut, perilaku konsumen mengelompokkannya menjadi beberapa cabang ilmu. Salah satunya, bab pengaruh individu dan kelompok referensi. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan kelompok dasar seseorang dalam pengaruh perilaku konsumen. Kenapa demikian? Karena anak-anak pertama kali menirukan seseorang adalah dari orang tuanya, saudaranya, dan kerabatnya. Misalnya, seorang ibu secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi anak perempuannya dalam segi model pakaian, produk kecantikan, dan lain-lainnya. Yang kedua, teman. Kelompok ini terbentuk karena adanya kesamaan hobi, merek, dan kebutuhan sosial. Misalnya, dalam pertemanan, mereka gemar bermain game yang bersifat kerjasama tim, sehingga memerlukan handphone yang memadai untuk bermain game. Yang ketiga, kelompok masyarakat sosial formal. Kelompok ini dibentuk dengan sengaja oleh masyarakat dengan tujuan dan minat yang sama, seperti arisan PKK, kelompok keagamaan, dan kelompok olahraga. Kelompok olahraga misalnya, memiliki pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi anggota kelompoknya dalam penggunaan merek tertentu dalam aksesoris dan perlengkapan yang mereka gunakan untuk berolahraga. Yang keempat dan yang terakhir adalah kelompok kerja. Keterlibatan dalam kelompok kerja menjadi penting karena aktivitas yang dilakukan bersama secara berulang. Misalnya, pada perusahaan, sebagian besar karyawannya menggunakan model pakaian dan aksesoris yang elegan dan kasual. Maka, karyawan lain yang sebagai minoritas mengikuti model dan aksesoris mereka sebagai kaum mayoritas. Nah, bagi perusahaan, sangat penting loh untuk memahami hal-hal yang diinginkan konsumennya. Target perusahaan dalam melaraskan produknya atau jasanya tidak hanya tentang satu orang untuk menjadi konsumennya, tapi banyak orang. Maka, untuk mengetahui dan memahami lebih jauh mengenai hal tersebut, perilaku konsumen mengelompokkannya menjadi beberapa cabang ilmu. Salah satunya, bab pengaruh individu dan kelompok referensi. Ada beberapa jenis kelompok referensi dalam perilaku konsumen, seperti keluarga, teman, kelompok masyarakat sosial formal, dan kelompok kerja. Setelah mengetahui kelompok referensi di atas, terus apa saja sih faktor yang mendorong mereka dalam melakukan interaksi dengan pasar pada suatu produk dan jasa? Yang pertama, faktor budaya. Faktor ini menjadi perlu karena setiap daerah memiliki kebudayaan atau kebiasaan yang berbeda dan kelas individu yang berbeda pula. Budaya meliputi nilai-nilai, masyarakat, norma, dan kepercayaan. Pada faktor budaya, kelas sosial juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen, di mana orang-orang dari kelas sosial memiliki selera dan kebutuhan berbeda dari orang pada umumnya. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi ini meliputi usia, pekerjaan, ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Misalnya, usia remaja membeli sepatu roda, sedangkan lansia membeli kursi roda. Yang keempat, faktor psikologis.
Peran psikologis dalam perilaku konsumen ini juga dapat mempengaruhi pilihan seseorang. Misalnya, Budi gengsi kepada pakaian yang dimiliki temannya. Kemudian, ia membeli pakaian yang serupa dengan temannya, walaupun itu bukan kebutuhannya. Nah, jadi gitu teman-teman tentang pengaruh individu dan kelompok referensi pada perilaku konsumen. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif serta produk yang dikembangkan menjadi tepat sasaran. Pemahaman ini juga dapat menjalin hubungan yang kuat antara perusahaan dengan pelanggan. Jadi sekian dari Babang Salam. Assalamualaikum.